Halo para petualang cilik, udah siap buat petualangan seru hari ini? Kita nggak bakal cuma belajar matematika biasa loh. Hari ini, kita bakal pergi ke sebuah petualangan ajaib buat nemuin pahlawan super rahasia yang tersembunyi di dunia angka. Siapin diri kalian, pasang sabuk pengaman imajinasi kalian yang kuat, dan ayo kita mulai petualangan luar biasa ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya password sosmed atau game favorit kalian itu tetap aman dari para hacker atau penjahat digital? Atau gimana akun email dan PIN ATM orang tua kalian bisa aman banget dan gak gampang dibajak? Pasti kalian mikirnya ada robot canggih atau polisi internet di dalam HP kalian kan? Jawabannya, jeng jeng jeng, para penjaga rahasia elektronik kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang mungkin udah kalian pelajari di sekolah, yaitu bilangan prima. Beneran loh, pahlawan super tak terlihat ini kerja keras siang malam di dalam komputer buat mastiin rahasia kalian tetap aman. Menakjubkan banget bukan? Nah, sebelum kita ketemu langsung sama mereka, kita harus tahu dulu nih aturan emas bilangan prima. Jadi gini, apa sih bilangan prima itu? Gampangnya, bilangan prima itu sebuah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan punya kekuatan spesial. Dia cuma punya 2 balok pembangun, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Ibaratnya, mereka ini balok bangunan super kuat yang nggak bisa dibagi atau dihancurin pakai angka lain. Unik banget deh pokoknya. Kadang banyak yang ketipu nih, mikir kalau semua angka ganjil itu pasti pahlawan bilangan prima. Padahal, nggak semuanya. Coba deh lihat angka 7. Dia itu pahlawan sejati, karena cuma bisa dibagi 1 dan 7. Tapi awas, ada si penipu, yaitu angka 9. Kenapa dibilang penipu? Karena selain bisa dibagi 1 dan 9, dia juga bisa dipecah sama angka 3. Jadi, fix ya, 9 itu bukan bilangan prima. Sekarang, kenalan yuk sama 10 pahlawan pertama kita. Coba lihat angka-angkanya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Mereka ini anggota inti dari pasukan pelindung rahasia kita. Familiar kan? Pasti kalian udah sering lihat mereka di buku pelajaran sekolah dari dulu. Oke, sekarang kita buka peta kuno buat ngelihat sejarah panjang para pahlawan ini. Ternyata, perburuan angka-angka jagoan ini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Bayangin, dari tahun 300 sebelum Masehi, penyihir matematika bernama Euclid udah nemuin kalau jumlah bilangan prima itu ternyata nggak terbatas. Terus tahun 200 sebelum Masehi, Eratosthenes bikin semacam saringan ajaib buat nyari mereka. Melompat ke abad ke-17, Marin Mersenne bikin rumus pencariannya. Dan puncaknya di tahun 2018, seorang pahlawan modern bernama Patrick Laroche berhasil nemuin bilangan prima raksasa terbesar yang pernah ada. Wow! Terus gimana sih cara nyarinya? Yuk, kita cobain teknik saringan Eratosthenes buat berburu angka ajaib ini. Cara mainnya seru banget. Bikin kotak angka 1 sampai 30. Pertama, abaikan angka 1, karena dia bukan bilangan prima. Terus, kita warnain angka 2 pakai hijau. Ini pahlawan pertama kita. Nah, habis itu, coret pakai warna merah semua kelipatan 2. Soalnya mereka pasti bukan prima. Lanjut, warnain hijau angka 3. Terus coret semua kelipatannya. Lakuin terus buat angka-angka yang belum dicoret. Nanti, angka-angka hijau yang sisa di akhir, itulah pahlawan bilangan prima kita. Gampang banget kan? Main saringan gitu emang asik, tapi bayangin kalau kita harus nyari sampai angka jutaan. Wah, bisa pegal banget tangan kita. Makanya, para ahli matematika sadar kalau kita butuh semacam jalan pintas, semacam mantra atau rumus ajaib biar jauh lebih cepat. Untungnya, di abad ke-17 ada biarawan Marin Mersenne yang datang bawa mantra ini. 2 pangkat N dikurang 1. Misal nih, N-nya itu angka 3. Berarti 2 pangkat 3 kan 8. Terus dikurang 1, hasilnya 7. Dan yup, 7 itu bilangan prima. Tapi ingat ya para petualang, rumus ini kadang bisa meleset dikit. Contohnya pas N-nya 11 atau 67. Jadi kita tetap harus teliti buat ngecek hasilnya lagi. Siap-siap tahan napas ya, karena sekarang kita masuk ke bagian bilangan prima raksasa. Coba dengerin angka ini baik-baik. 24.862.048. Bukan, ini bukan nilai angkanya, ini adalah jumlah digit dari bilangan prima raksasa yang ditemuin sama proyek GIMS di tahun 2018 tadi. Bayangin ya, jumlah digitnya aja 24 juta lebih. Kalau kalian iseng mau nulis angka ini di atas kertas, kalian bisa butuh puluhan ribu buku tulis cuma buat nulis satu angka raksasa ini doang. Benar-benar keajaiban dunia matematika. Nah,
Sekarang, mari kita lihat gimana kekuatan super ini beraksi di pelajaran matematika sehari-hari kita. Pernah nemu teka-teki soal KPK alias kelipatan persekutuan terkecil? Misalnya gini nih, Santi libur kerja setiap 4 hari, Yuni libur setiap 6 hari. Pertanyaannya, kapan mereka bisa janjian pergi liburan bareng? Gampang, kita ubah aja angka 4 dan 6 jadi balok bilangan prima. 4 itu kan 2 pangkat 2, kalau 6 itu 2 dikali 3. Pakai kekuatan super KPK, kita ambil dan kalikan faktor prima yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2, terus dikalikan 3. Hasilnya, 12. Tada! Berarti, Santi dan Yuni bisa siap-siap liburan bareng setelah 12 hari. Tuh kan, berkat pahlawan bilangan prima, jadwal main mereka terselamatkan deh. Sekarang kita mampir ke dapur Ju. Koki Dirman lagi pusing nih. Dia punya 6 kepiting, 9 udang, dan 15 ikan. Dia pengen bagiin semua seafood ini ke porsi-porsi masakan yang jumlah isinya sama rata. Kali ini kita bakal keluarin kekuatan super FPB, alias faktor persekutuan terbesar. Kita pecah lagi angkanya ya. Kepiting ada 6, berarti 2 kali 3. Udang 9, itu 3 kuadrat. Ikan 15, artinya 3 dikali 5. Kunci utama kekuatan FPB itu, kita harus nyari faktor prima yang angkanya sama persis dari ketiga bahan tadi, terus pilih yang paling kecil. Kalau kita perhatiin, satu-satunya angka yang muncul di ketiga bahan masakan itu cuma angka 3. Aha! Langsung ketahuan deh kekuatan FPB ngasih tahu kalau Koki Dirman bisa bikin 3 porsi seafood yang benar-benar pas dan seimbang. Dan ini dia bagian yang paling seru, kekuatan super pamungkas, mantra rahasia. Ingat pertanyaan di awal tadi soal siapa yang jaga password sosmed kita? Nah, inilah rahasia di balik sihir kriptografi. Pertama, pesan atau kata sandi kalian itu diubah jadi angka. Terus, angka itu dikunci rapat-rapat dengan cara mengalihkan 2 buah bilangan prima raksasa. Buat bisa ngebuka gemboknya lagi, seseorang harus tahu persis 2 angka prima aslinya tadi itu apa aja. Dan karena ngurai hasil perkalian bilangan prima super raksasa itu susahnya minta ampun, hacker paling canggih pun bisa butuh waktu ratusan tahun cuma buat mecahin kuncinya. Jadi sandi kalian benar-benar aman sentosa di internet? Wah, nggak kerasa ya, petualangan cilik kita hari ini udah mau selesai. Jadi, biar gampang ingat intisari dari penjelasan kita, bilangan prima itu ibarat balok tangguh super kuat yang nggak bisa dibagi lagi. Mereka bukan cuma jagoan buat mecahin teka-teki hitungan kayak KPK sama FPB, tapi mereka juga jadi gembok sakti tak terlihat yang ngelindungin rahasia internet kita dari para penjahat digital. Nah, sekarang karena kalian udah menguasai kekuatan super bilangan prima ini, kira-kira pesan rahasia apa nih yang bakal kalian lindungin duluan? Sampai jumpa di petualangan angka kita berikutnya ya!